Pada video lalu, kita sudah membahas tentang Qarun yang kaya raya, tapi dilaknat oleh Allah karena tidak lagi beriman kepadanya setelah mendapatkan kekayaan. Dan juga Nabi Sulaiman yang kekayaannya tidak ada satupun orang yang menandingi sebelum dan sesudahnya sampai hari kiamat. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia mendapatkan kekayaan dari dua orang kaya tersebut yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan perbedaan kedua sikap orang tersebut kepada Allah berdasarkan kisah di Al-Quran. Saudaraku seiman di mana saja berada, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe agar semakin berkembang, dan insya Allah banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah yang kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran dan Injil, Nabi Sulaiman alaihi salam dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi, dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan seluruh kekayaannya hingga hari kiamat. Dalam sejarah peradaban manusia modern, ada sebuah temuan dari para arkeolog mengenai situs peninggalan sejarah Islam yang isinya mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Profesor Erez bin Yosef dari Tel Aviv University, seorang yang meneliti hal itu, menyatakan bahwa 3000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman alaihi salam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar hari ini. Lalu bagaimana jika dirupiahkan? Maka nilainya adalah 31 kuadriliun 617 triliun 630 miliar rupiah. Kuadriliun rupiah adalah pecahan di angka 1000 triliun rupiah. Sungguh tidak terbayang jika nominal sebesar itu digunakan sebagai pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor di dunia. Dikisahkan dalam buku Ahmad Zainal Abidin, dari catatan sejarah, Nabi Sulaiman adalah orang terkaya di seluruh dunia. Dia memerintah dunia selama 40 tahun dan memiliki istana terbuat dari kayu gaharu dan berbau seperti emas. Bagian istana juga terbuat dari kristal yang berkilauan. Bisa dikatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang memiliki teknologi canggih pada zamannya. Di istananya banyak karya seni dan benda-benda berharga yang memukau semua orang yang ketika itu melihatnya. Pintu masuk ke istananya terbuat dari kaca, sehingga tidak mengherankan jika istana Sulaiman menjadi yang terbesar dan termegah di dunia. Akan tetapi, meskipun Nabi Sulaiman kaya raya dan memiliki kerajaan yang megah dan luas, beliau selalu menunjukkan sikap tunduk dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia. Nabi Sulaiman menyadari bahwa semua kekuatan yang dimilikinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggunakan semua kekayaannya hanya untuk mendukung kebaikan, seperti sang ayah yang selalu mengagungkannya. Nabi Sulaiman pun kerap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan meminta kerajaan dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman tidak terlepas dari tujuan dakwah yang mulia. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW berkata, permintaan yang diajukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendapatkan pemerintahan yang besar dan meluas bertujuan agar ia bisa mengalahkan kefasikan dan kerusakan para setan. Hadis riwayat Bukhari. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman berupa harta yang melimpah juga menjadi contoh bagi orang kaya. Tidak peduli seberapa kaya seseorang tidak boleh berlebihan atau bahkan merasa sombong dengan kekayaannya. Hal ini jelas berbeda dengan Qarun. Ketika dia menerima kekayaan,
Saudaraku bisa menyaksikan ulasan lengkapnya pada video lalu. Dijelaskan bahwa Qorun dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Saking kaya dirinya, maka muncul penamaan dengan istilah harta karun ketika secara tidak sengaja menemukan barang berharga di dalam tanah. Kekayaan yang dimiliki Qorun membuat iri orang-orang Bani Israel. Karena kekayaannya itu juga, Qorun senantiasa memamerkan dirinya kepada khalayak ramai. Bahkan begitu banyak kekayaan yang dimilikinya, hingga anak kuncinya saja untuk menyimpan harta kekayaannya harus dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Hal ini tertulis dalam surah Al-Qasas. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Qorun sangat sombong, sehingga lupa kepada yang telah memberikan kekayaan kepadanya. Dan dia juga lupa bahwa ketika masih miskin, dengan wasilah Nabi Musa, dia menjadi orang yang kaya raya. Hal ini juga tertulis dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Qorun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Sedangkan Nabi Sulaiman berbanding terbalik dengan Qorun, justru beliau sangat rendah diri di hadapan Allah, sebagaimana dituliskan dalam surah An-Naml. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kutipan dari surah An-Naml di atas dijelaskan dari ayat 17-19 ketika Nabi Sulaiman dan rombongan kerajaan melintas. Beliau mendapat kabar dari angin bahwa kawanan semut menghindari jalan karena takut terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Karena hal itu, Nabi Sulaiman sangat bersyukur dengan karunia berupa memahami bahasa hewan. Jika persoalan memahami bahasa semut saja Nabi Sulaiman sangat bersyukur, bagaimana dengan limpahan harta yang beliau dapatkan dari Allah? Manusia akan benar-benar terlihat kepribadiannya ketika menerima hal yang kecil. Bagaimana ekspresi dirinya dalam mensyukuri hal yang tidak bisa dimiliki orang lain pada saat itu? Perbedaan Nabi Sulaiman dengan Qorun adalah dari kepribadiannya dalam menerima amanah dari Allah berupa harta kekayaan. Jika Nabi Sulaiman menggunakan hartanya untuk berdakwah akan agama Allah, sedangkan Qorun menggunakan hartanya untuk berfoya-foya dan menjalimi sesamanya. Dan Qorun juga lupa bahwa Nabi Musa lah yang memberikan pesan kepada Allah melalui doa. Setelah kaya, Qorun malah berpaling kepada Fir'aun yang terkenal kejam dan tidak beriman kepada Allah. Karena hal itulah, Qorun ditenggelamkan ke dasar bumi setelah memfitnah Nabi Musa telah berzina dengan wanita suruhannya. Qorun tenggelam dan tidak menyisakan sedikit pun kekayaan di daerah Fayum. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, di sini kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam kehidupan. Jika kelak kita diberikan amanah oleh Allah berupa kekayaan, janganlah seperti Qorun, melainkan jadilah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan harta yang dimilikinya, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap rendah diri di hadapannya dan bersikap rendah hati kepada semua makhluk Allah. Inilah kunci keberhasilan Nabi Sulaiman dalam mendapatkan kekayaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Jika berlarut lamanya kita juga tidak kunjung kaya, mungkin Allah akan memberikannya di akhirat kelak dengan ganjaran yang melebihi apa yang kita pinta. Baiklah saudaraku seiman, itulah dua kisah orang kaya yang berbeda sikap kepada Sang Maha Pemberi kekayaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.